Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaumul Itsnin 15 September 2025 Ba'dal Asr di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i. Allah mengumpulkan kita setelah melaksanakan kewajiban salatul asar berjamaah. Maka Allah memberikan kepada kita kenikmatan menuntut ilmu. Maka pada kesempatan hari ini kita masuk kepada Sahih Al-Bukhari dari Kitabil Iman di bab yang ke-10. Qala Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu alamatul iman hubbul ansor. Babu alamatul iman hubbul ansor. Maka di dalam judul ini disebutkan alamat seseorang mempunyai keimanan, dia adalah dengan mencintai Al-Ansor. Maka dari seseorang mencintai Al-Ansor, dia mendapatkan keimanan. Kenapa? Karena Al-Ansor adalah orang yang mencintai Nabi dan menerima Nabi dari hijrahnya Mekah ke Madinah. Dan mereka kelompok orang-orang yang menerima orang-orang yang hijrah di jalan Allah sangat dimuliakan, sehingga dijadikan kecintaan kepada Al-Ansor yang menerima hijrah Nabi bersama para sahabatnya adalah lambang supremasi dari keimanan. Al-Bukhari said chapter Babu alamatul iman hubbul ansor. Chapter to love the ansor is a sign of faith. The sign, alamat of faith, keimanan. Maka seseorang mencintai Ansor dari zaman Nabi until this time, now and forever and before. This is sign for the or sign of the faith. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abdul Walid qala haddatsana Syu'bah qala akhbarani Abdullah ibnu Abdullah ibni Jabrin qala sami'tu Anasan anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala ayatul iman hubbul ansor wa ayatun nifaq bughdul ansor. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, narrated Anas ibn Malik, ayatul iman hubbul ansor. Love for the ansor is a sign of faith. Love for ansor, the ansor, is a sign of faith. Why? Because the ansor who helped Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his sahabah to make hijrah, and hijrah from the kafir country Makkah to Madinah. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam make hijrah from the kufur country to Madinah. So Al-Ansar the meaning here is Qabilah from Madinah, and they have the big tribe. Al-Aus, this the first, and the second Al-Khazraj.
So Aus and Khazraj, like the Arabic people in Jahiliyah, they love to killing, to war between them, between the tribe. Maka kelompok besar dari kelompok Al-Ansar ada dua, Al-Aus wal Khazraj. Keduanya mereka senang berperang. Itulah, tidak ada pengangguran, bekerja semuanya. Namun apa? Bekerja berperang, melawan musuh-musuh dari kabilah-kabilah yang lain. Maka di Madinah, Aus dan Khazraj, mereka dua kabilah yang selalu bertempur. Dan terbayang mereka mempunyai fitnah namanya As-Sa'ar. Apa makna As-Sa'ar? As-Sa'ar adalah seseorang dari kelompok Aus misalnya membunuh dari kelompok Al-Khazraj. Maka Sa'ar, aib bagi kita. Kenapa? 5 orang dari kita dibunuh, terutama bapak saya dan juga paman saya dan juga 5 orang. Maka itu Sa'ar. Kapan harus dibalas dari Sa'ar ini, aib keluarga? Maka mereka berlatih dan mereka mempersiapkan balas dendam. Akhirnya di suatu peperangan matilah dari kelompok misalnya Khazraj. Maka kelompok Aus dan kelompok Al-Khazraj saling berbunuhan. Maka terus seperti itu, membayar Sa'ar, membayar dendam dari keluarganya yang mati, maka nanti dibunuh, dan terus menerus seperti itu. Sampai-sampai anak kecil yang dibunuh bapaknya, dia akan membalas dendam. Seumur hidupnya berlatih bagaimana menembak, bagaimana memanah, agar memanah dan menembak dari musuh bebuyutannya. Itulah pekerjaannya. Maka subhanallah, Allah menginginkan nabinya hijrah ke Ansar, ke Madinah, maka Allah menjadikan kelompok dua yang berseteru menjadi bersahabat. Menjadi bersahabat, dan akhirnya kedua kelompok besar ini menerima Nabi dan para sahabatnya. Yang tadinya mereka sibuk berperang, sekarang tidak difokuskan lagi untuk mengasah pedang, tidak difokuskan lagi untuk melaksanakan pembunuhan, tetapi difokuskan menolong nabinya. Maka ini sudah menjadi keinginan Allah, bahwa mereka orang-orang yang menjadi pencinta Nabi dan para sahabatnya, dan mereka dijadikan bersatu, satu keluarga antara Al-Ansar dan antara Muhajirun. Maka dari sini dijadikan lambang keimanan. Ayatul iman hubbul ansar, wa ayatul nifaq bughdul ansar. Maka dijadikan oleh Nabi bahkan sebagai pertanda. So Nabi Muhammad SAW say, love for the Ansar is a sign of the faith. So after this Nabi SAW said, and hatred for the Ansar, the meaning hatred is bughd, kariha, hate to Ansar is a sign of hypocrisy. The meaning hypocrisy is an-nifaq. Maka alamat seseorang muslim yang mempunyai nifaq di hatinya, mendahirkan keislaman tetapi membenci keislaman, dia akan membenci Al-Ansar. Maka ini menunjukkan keutamaan Al-Ansar, di mana Allah sangat mencintai kelompok Al-Ansar sehingga dijadikan
lambang supremasi di dalam agama ini. Kalian membenci Ansar? Tidak, kita mencintai Al-Ansar. Itu tanda keimanan karena Nabi mencintai mereka. Kemudian, kalian membenci Ansar? Iya, Al-Ansar demikian dan demikian. Itu alamat nifaq di hatimu. Karena bagaimana kamu membenci orang-orang yang mencintai Nabi? Orang-orang yang mengatakan silahkan Nabi datang ke tempat kami, rumah kami untukmu, tanah kami untukmu, tempat kami untukmu. Maka ini adalah perkara yang agung baina al-Ansar wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dulu Nabi tidak mengajarkan al-hizbiyah. Apa makna al-hizbiyah? Kecintaan kepada golongan. Maka di dalam hadis disebutkan dulu terjadi sedikit kecemburuan. Dan itu adalah sarana dakwah, di mana Nabi mendapatkan ghanimah dalam peperangan yang sudah mulai akhir, maka mendapatkan ghanimah yang banyak. Lalu kemudian Nabi memberikan ghanimah itu kepada orang-orang yang baru masuk Islam dari Fathu Makkah, orang-orang Muhajirun, bukan Al-Ansar. Maka akhirnya diberikan kepada mereka semua dari rampasan-rampasan perang, mulai dari unta, mulai dari sapi, mulai dari perkakas dapur dan yang lainnya dari hasil rampasan perang. Diberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam di Fathi Makkah. Maka lihat fitnah dari orang-orang munafik. Disebutkan Muhammad ma yuhibbul ansar. Kelas. Muhammad hanya mencintai kelompoknya. Padahal Allah telah melarang tentang permasalahan kelompok. Allah berfirman, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kelompok-kelompok itu akan mencintai kelompoknya. Seperti kelompok yang ma'ruf. Mulai dari kelompok politik. Kelompok politik demikian akan mencintai dan membiayai kelompok politiknya. Dan akan tidak peduli dengan kelompok-kelompok oposisi yang lain. Seperti itu kelompok. Maka Muhammad telah mencintai kelompoknya. Apa? Dari kelompok Muhajirin. Sehingga lihat, semua rampasan perang untuk kelompok Al-Muhajirin tidak diberikan kepada kalian Al-Ansar. Ini fitnah dari orang-orang hipokrisi. Maka akhirnya disulut. Mulailah kelompok-kelompok terhasut. Maka kelompok Al-Ansar, Nabi Muhammad lebih mencintai Al-Ansar. Lihat, ghanimah semuanya diberikan kepada Al-Ansar, kepada Al-Muhajirun. Maka akhirnya Al-Ansar merasa cemburu. Maka Nabi melihat keadaan seperti itu dan mulai di antara mereka memanggil, ya ayyuhal ansar, wahai kelompok-kelompok Al-Ansar, seperti itu. Wa ya ayyuhal muhajirun, kelompok yang lain mengatakan, wahai orang-orang Al-Muhajirun. Maka Nabi marah dan mengatakan, abi da'watil jahiliyah wa ana baina adhurikum. Maka dengan dakwah jahiliyah mengajak kepada golongan-golongan, padahal kita satu muslim, dikatakan wahai Ansar, wahai Al-Muhajirun, dan aku, kata Nabi, ada di depan kalian atau masih hidup, dan kalian mulai terpecah seperti ini. Maka kemudian Nabi datang kepada kelompok Al-Ansar dan mengatakan, tidaklah bagi kalian cukup dengan diriku ini masih hidup di dalam peperangan dan masih bersamamu, tinggal bersamamu wahai keluargaku Al-Ansar. Tidaklah cukup Muhammad untukmu. Adapun harta-harta ini kami berikan kepada mereka, bagi mereka orang-orang yang baru masuk Islam. Dan itu termasuk dari strategi dakwah. Wa mu'alafati qulubihim. Dan di dalam zakat pun disebutkan mereka itu min masarifiz zakah. Orang-orang mu'alaf itu termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Maka kenapa kalian harus bersedih? Bukankah Nabi Muhammad itu lebih berhak bagi kalian daripada harta-harta? Maka Muhammad cukup bagi kalian.
Maka barulah orang-orang Ansar menyadari bahwa Nabi Muhammad sangat mencintai Al-Ansar, dan ini pendalilannya. Sampai dijadikan mizan bahwa hubbul ansar minal iman wa bughdul ansar minan nifaq. Bahwa orang-orang yang mencintai Al-Ansar dia adalah tanda dari keimanan. Dan barang siapa yang membenci Al-Ansar itulah tanda dari kenifakan. Maka orang-orang Al-Ansar adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh Nabi. Maka di saat mereka cemburu karena dipanas-panasi oleh orang-orang musyrik atau orang-orang munafik, maka Nabi datang ke mereka, tidaklah cukup aku Muhammad Rasulullah untuk kalian, tidaklah cukup, itu yang penting bagi kalian. Barulah mereka menyadari. Maka lihat bagaimana kecintaan Nabi kepada Al-Ansar. So this hadith, barakallahu fikum, back to the sanad. Haddatsana Abul Walid, haddatsana Syu'bah, akhbarani Abdullah bin Abdullah bin Jabr qala sami'tu Anas. So this sanad is very short, just for the men. Maka dinamakan dengan rubaiyat. So Abul Walid, barakallahu fikum, he is the Shaykh Al-Bukhari, who's the name Hisham Ibnu Abdul Malik. Ma'akum mikrofon. Insyaallah ba'dal asr salih. Hisham Ibnu Abdul Malik Abul Walid. Maka dia At-Tayalisi Al-Basri, from Basrah. He stayed in the stage of the nine. What the meaning stage of the nine? Dia di tabaqah yang ke-9, Sigor Itba'ut Tabi'in. Like Imam Asy-Syafi'i, Yazid ibn Harun, Abdul Razak ibn Hammam As-San'ani. Wa amma rutbatihi fi jarhi wa ta'dil fa huwa arfa' min as-siqah, siqatun sabtun. The dalil is Abu Hatim said, "Ma ra'aitu asah min kitabi Abil Walid." Aku tidak pernah melihat kitab sesahih dari kitab Abil Walid. Maka ini menunjukkan bahwa dia mempunyai kedudukan yang tinggi. Dan berkata Abu Hatim, Abul Walid imamun faqihun akilun siqatun. Ma ra'aitu fi kitabihi qat. Maka Abul Walid dia seorang imam ahli fikih dan sangat berakal dan sangat siqah, dan aku tidak pernah melihat di tangannya itu ada catatan. Maka dia meriwayatkan hadis dari hafalannya. Ini ucapan Abu Zur'ah kepada beliau. Dan tadi ucapan Abu Hatim bahwa tidak ada yang semisal dia. Berkata Imam Ahmad, kana imaman fi zamanihi, bahwa dia adalah imam di zamannya. Dan berkata Abu Hatim, imamun faqihun hafidun ma ra'aitu fi yadihi kitaban qat. Maka dia seorang faqih, hafid, hafal. Tidak pernah aku melihat dia meriwayatkan hadis dengan kitab. Meriwayatkan puluhan hadis dalam majelis dari hadisnya dia. Haddatsana fulan an fulan an fulan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis kedua, haddatsana fulan an fulan dari hadis-hadisnya dia. Maka para salaf dulu seperti itu, meriwayatkan hadis dari dia. Dia dari gurunya. Gurunya dari gurunya, dari sahabat, dari Nabi, seperti itu. Adapun kita sekarang bukan dari kita, kecuali karya kita Al-Akhbar As-Sahihah fi kada. Maka itu juga bukan kita pergirihlah bertemu dengan Imam An-Nasai kepada gurunya, tidak. Kita menukil dari kitab mereka. Dan begitupun Imam Ahmad
Ibnu Sinan Al-Qattan mengatakan haddatsana Abul Walid Amirul Muhadditsin, maka dia imam muhaddis dan dia adalah gurunya Imam Al-Bukhari. Dan berkata Ali Ibnul Madini, uktub an Abil Walid al-usul. Wa qala li Abu Nu'aim laula Abul Walid ma asyartu alaika an tadkhul al-Basrah. Maka tulislah dari Abil Walid al-usul, tulisan-tulisan hafalan dari Abil Walid dinamakan al-usul karena memang dia adalah hujjah. Tulisannya dan juga hafalannya hujjah. Dan dikatakan kalau bukan karena Abul Walid, kata Ali Ibnul Madini kepada Fadl Ibnu Dukain, aku tidak memerintahkan kamu untuk pergi ke Basrah. Ngapain ke Basrah kalau tidak ada Abil Walid? Dan begitupun Muhammad Ibnu Sa'ad mengatakan min ahlil Basrah kana thiqatun hujjah sabtan. Maka ini ucapan para ulama tentang dia. Dan dulu Imam Al-Bukhari karena orang menuntut ilmu dengan dia banyak, maka dia pun mengatakan rawa anhu Al-Bukhari mi'ah hadis wa sab'una hadisan. Maka dulu Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari dia 170 hadis. Dan 170 hadis sangat banyak. Kemudian meriwayatkan dari Imam Asy-Syu'bah di tabaqah yang ketujuh, dan ma'ruf Imam Asy-Syu'bah Ibnu Hajjaj Abul Bustam di tabaqah Itba'ut Tabi'in. Kemudian Syu'bah meriwayatkan dari gurunya Abdullah bin Abdullah bin Jabir, maka dia hidup fi tabaqah ar-rabi'ah. Abdullah bin Abdullah bin Jabir, maka dia hidup di tabaqah yang keempat. Maka dia dari tabi'i as-shaghir yang meriwayatkan dari Anas Ibnu Malik. Dan Abdullah bin Jabir ibni Utaik, dia al-Ansari al-Madani al-Hijazi. Maka dari sini berpindah dari Ahlul Kufah dan Basrah kembali kepada Ahlul Madinah. Adapun kedudukan beliau, maka beliau rawi yang thiqah, disikohkan oleh Abu Hatim. Dan disikohkan oleh Imam An-Nasa'i. Dan begitupun oleh Yahya Ibnu Ma'in. Maka disikohkan oleh 3 orang mutasyaddidin. Siapa? Abu Hatim, An-Nasa'i, dan Yahya Ibnu Ma'in. Maka semuanya mutasyaddidin. Maka para mutasyaddidin mentausiknya, menunjukkan dia mempunyai kedudukan yang besar. Maka dari Abdullah ibni Umar, dari Anas ibni Malik. Maka inilah dari hadis yang bisa kita berikan, yang mana kesimpulannya keutamaan Al-Ansar sangat besar sehingga dijadikan Al-Ansar mizan untuk keimanan, dan bahkan yang membenci mereka mizan dari kemunafikan. Kita cukupkan kajian kita wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira. Falyusam